Alhamdulillah, alhamdulillahil qail laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ayyaminin wa shimalin kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul ghafur wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyur rasul. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'si wan nusur. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering diingatkan oleh para khatib kita ketika akan menutup khutbah, ketika akan mengakhiri khutbahnya dengan perkataan ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Dari penggalan ayat ini yang terakhir disebutkan wala dzikrullahi ta'ala akbar. Sungguh mengingat Allah, sungguh meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sungguh memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akbar. Itu harus dinomorsatukan, itu harus diprioritaskan bagi orang-orang yang menginginkan kesejahteraan fiddin wa dunya wal akhirah. Yang kami baca tadi bukan kalam Nabi, bukan kalam kiai, tetapi kalam ilahu rabbi, kalam Tuhan, mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang harus dinomorsatukan, termasuk di dalamnya menghadiri salat Jumat berjamaah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmatnya itu adalah ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Nikmatul ijad itu artinya kita ini dipilih oleh Allah menjadi makhluk termulianya, yaitu manusia. Dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hewan, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jin dan seterusnya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku benar-benar menjadikan manusia itu dalam bentuk bodi dan budi yang sempurna. Ini artinya kita manusia mendapatkan nikmat ijad, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sesekali mungkin dalam seumur hidup kita perlu bersyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Adapun yang kedua, nikmat imdad, yakni nikmat kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat dan sempat kita bisa hadir di tempat ini untuk memenuhi panggilan ilahi, menjalankan perintah sembahyang Jumat yang merupakan itu wajib ain atas diri kita. Andai kata kita tidak menjalankan sembahyang Jumat ini dikarenakan tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh agama, maka kita kena ancaman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salasa jumu'at min ghairi udrin kutiba minal munafikin." Andai kata ada di antara kita ini yang meninggalkan sembahyang Jumat tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i selama 3 kali berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak enggan-enggan menggolongkan dirinya dengan golongan orang-orang munafik. Yang kita pahami siapa orang munafik itu, innal munafikina fi darkil asfali minan nar, orang-orang
yang berada di intip neraka. Orang-orang yang tempatnya itu di neraka yang paling dasar. Na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillahi min dzalik. Adapun ancaman yang kedua bagi orang-orang yang tidak menyempatkan untuk pergi sembahyang Jumat, padahal dia laki-laki balik dewasa, sehat, kuat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam pula orang yang sehat diberi kesempatan tetapi tidak menjalankan sembahyang dengan sabdanya, man taraka Jum'ah, barang siapa meninggalkan salat Jum'ah salasa marratin, dengan 3 kali berturut-turut, tahawunan biha, dengan dasar meremehkan sembahyang Jum'ah, dengan dasar menganggap sepele masalah Jum'ah. Nantilah kalau sudah tua Jum'ahan, nantilah kalau sudah ada kesempatan Jum'ahan, nantilah dan nantilah. Solatlah sebelum disolati, itu yang ada, bukan solatlah kalau sudah mati. Sabda ini disambungkan lagi, toba Allahu fi qalbi, orang yang meninggalkan salat sembahyang Jumat selama 3 kali berturut-turut karena meremehkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, toba Allahu fi qalbi, maka hatinya, jangan salah, Allah kalau ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, sekalipun melihat kebenaran, mendengar kebenaran, tetapi amat susah untuk melakukan kebenaran. Inilah ciri-ciri orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena meremehkan suatu perintah dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan ketentraman sekalipun semua ada di sekelilingnya, tetapi terasa batinnya itu hampa, terasa batinnya itu tidak memiliki ketenangan, terasa batinnya itu selalu gelisah dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun yang ketiga, orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala adalah susah untuk mempertahankan mati ala husnil khotimah. Karena orang yang sakaratul maut itu lidahnya dikunci oleh Allah ke langit-langit. Jika hati dikunci dan lidah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan untuk mendapatkan husnul khotimah ini semakin menipis dan semakin lenyap dari diri kita. Maka dari itu, kita yang diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah Jum'ah ini, senantiasa marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi taufik, maunah dan hidayah sehingga bisa menjalankan sembahyang Jum'ah di Masjid Nurul Huda ini. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, untuk menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ini, marilah kita tingkatkan yang pertama kesatuan dan persatuan. Simbol seorang manusia, manusia adalah makhluk yang sosial, tidak mungkin tidak membutuhkan yang lain. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hai orang yang beriman, hai manusia, hai kita semua, iktasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya tanpa terkecuali, jami'a semuanya, wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu memecah belah umat, membikin perseteruan, menimbulkan fitnah, karena itu bisa mendatangkan azab, karena itu bisa mendatangkan kesusahan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa sesungguhnya al jama'atu rahmatun, bersatu padu, bersatu dengan keluarga, bersatu dengan tetangga, bersatu dengan alam sekitarnya, itu mendatangkan rahmat, mendatangkan perdamaian, mendatangkan kenyamanan, membuat kita tidur nyenyak. Tetapi sebaliknya,
wal firqatu adzabun. Sedangkan menimbulkan gejolak permusuhan, menjadikan persatuan ini terpecah belah, terkotak-kotak, terbagi-bagi, adzabun, siksaan yang akan menimpa diri kita, ketidaknyamanan, ketidakdamaian, dan seterusnya. Maka dari itu, kita sebagai orang yang beriman, sekalipun bukan negeri Islam, kita diwajibkan untuk senantiasa mempertahankan kesatuan dan persatuan. Kita boleh ambil hikmah dari sehelai lidi sawit, lidi kelapa. Jika dia tidak bersatu, mana mungkin bisa mengusir satu helai daun yang jatuh di tanah? Tidak mungkin. Tetapi jika lidi-lidi sawit, lidi-lidi kelapa itu sudah bersatu, jangankan satu daun, setumpuk daun, 100 daun, beribu-ribu daun akan tersapu. Jangankan daun, kayu, bahkan besi pun bisa kita usir. Maka dari itu, kita sebagai orang yang beriman, mari senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dari sekup yang terkecil, yakni keluarga, kerabat, warga, dan jalur ini, serta seterusnya. Karena itu akan tercipta sebuah rahmat, datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah kedaulatan. Kedaulatan bangsa ini bukan berarti bangsa ini bebas dari penjajahan saja, bukan. Tetapi kedaulatan ini dalam Islam, masyarakat harus mandiri, bisa menciptakan suatu cita-cita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa tekanan, dengan tanpa paksaan. Dan untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, kita harus mencetak diri kita sebagai penduduk yang beriman, meningkatkan ketakwaan, berilmu yang mumpuni. Karena derasnya pengaruh oknum-oknum dari luar bisa membuat kita ini tidak berdaulat kembali. Karena dengan terciptanya kedaulatan bangsa itu akan menimbulkan kecintaan kita pada bangsa. Anak negeri ini akan mencintai negerinya, putra negara akan mencintai negaranya. Tidak ada lagi kata putra negara ingin hidup di negara tetangga. Tidak ada lagi anak negeri ingin hidup di luar negeri. Karena apa? Karena kedaulatan yang tercipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan sabdanya itu pernah terekam oleh sahabat, ma'at yabaki min baladin wa ahabbaki ilayya. Wahai kota Mekah, alangkah indah negerimu, aku sangat mencintaimu. Laula anna qaumi rojuni minki, andai kata kok dulu itu aku tidak diusir oleh kaum-kaumku, andai kata aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak diusir oleh penduduk Mekah, ma sakangtu ghairaki, aku tidak akan tinggal kecuali di tempatmu. Hadis ini melambangkan kepada kita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan piagam Madinah, bersabdalah dengan sebuah hadis, ma sakangtu ghairaki. Ini mengartikan bahwa kedaulatan bangsa jika tercipta maka akan menimbulkan anak-anak bangsa, generasi-generasi bangsa ini mencintai negeri kita. Adapun yang ketiga, yaitu kita harus senantiasa menjaga kesejahteraan. Di dalam Al-Quran itu ada satu kisah negeri itu sangat sejahtera yang disebutnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri Sabak. Negeri Sabak adalah negeri yang ada di sebelah selatannya Jazirah Arab. Pada saat itu disebutkan oleh Al-Quran, laqad kana li sabain, sungguh ada dalam negeri Sabak itu, fi maskanihim ayah, negeri itu terdapat tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannatani an yaminin wa shimal,
kebun di sebelah selatan dan sebelah utaranya itu luar biasa. Sampai diabadikan oleh Al-Quran, rakyatnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem rono raharjo. Tetapi Allah perintahkan kulu mir rizki rabbikum washkurulah, makanlah nikmat rezeki dari Tuhanmu, tetapi jangan lupa kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang diminta oleh Allah. Bersyukur ada kalanya dengan lisan, bersyukur ada kalanya dengan arkan. Bersyukur dengan lisan berarti mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan arkan artinya kita menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri itu baldah, negara, bangsa, thayyibatun yang subur, makmur, sejahtera penduduknya, wa rabbun ghafur. Tetapi sekalipun demikian, Allah itu maha pengampun bagi orang in ata'tumu yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah negeri tidak mungkin suci dari sebuah dosa, tetapi jika penduduknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Tetapi jika kufur seperti negeri Saba, lenyap, Allah kirimkan sailal arimi, tidak tersisa rumahnya, semua pohon-pohon yang menjadi kebanggaannya lenyap, tinggallah pohon bidara. Na'udzubillahi min dzalik. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Jika Allah memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, maka sebagai akhir khutbah kali ini, mari kita senantiasa sama-sama menjunjung tinggi kesatuan, kedaulatan, dan kesejahteraan mulai dari sekup yang kecil. Semoga dengan itu, dengan membangun moral kita, moral anak-anak kita, membangun moral anak didik kita, insya Allah kita akan dianugerahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga bangsa ini dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil barzah awil qiyamah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidayna li jamil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya Allah, ij'al hadhil baldah Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Ij'al ahlaha mimman amana billah wal yaumil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjil baital haram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ij'al hadhil baldah hurriyatan mustaqillatan madal ayyami wal azman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar summa aqimus shalah.